Oke. Selamat sore Bapak Ibu. Iya. Tetap semangat kita. Semangat ya. Karena kita masuk ke modul terakhir ya, modul terakhir di P2K2 kita ya. Udah tak terasa ada 4 modul yang sudah kita lewati, dan kali ini modul terakhir ya Bapak Ibu. Oke, karena kita lesehan ya, diatur jaraknya Bapak Ibu ya, diatur ya. Bapak ke sana sedikit, Ibu boleh ya, boleh sedikit digeser ya, karena kita masih dalam suasana COVID-19 ya, COVID-19. Oke, jadi tetap dipakai protokol kesehatan kita. Oke, baik. Selamat sore. Iya, saya menyapa kembali selamat sore dan sudah dijawab. Jadi sudah fokus sama ke saya ya. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya yang sudah diluangkan sore ini ya. Kita akan membahas modul 5 di sore ini. Terima kasih untuk tuan rumah Ibu Reni ya, yang sudah membuka pintu rumah untuk kita boleh sama-sama kembali bertemu di pertemuan kelompok di bulan ini. Oke. Sebelumnya kita akan memulai acara ini dengan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik Bapak Ibu, kita sebelum masuk ke materi, kita mau gerakan dulu tangan kita. Yuk, gerakan tangan yuk. Tangannya seperti ini. Oke, gerakan. Ya, gerakan ke atas. Ya, oke, gerakan ke bawah. Baik, walaupun lesehan ya, duduk kita tidak masalah, kita gerakkan tangan kita. Ayo gerakkan punggungnya ya, pinggangnya. Oke, gerakkan ke kiri. Ke kanan dulu ya, kanan. Yuk Bapak Ibu, kanan. Oke, gerakkan ke kiri. Oke, baik, tepuk tangan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke modul kita. Sebelumnya saya bertanya, modul sebelumnya apa ya Bapak Ibu? Siapa yang bisa jawab modul sebelumnya? Oke, modul sebelumnya berjudul modul perlindungan anak. Kita membahas di situ bagaimana cara pencegahan eksploitasi anak. Apa itu eksploitasi Bapak Ibu? Pintar, memanfaatkan ya. Ada yang Bapak Ibu di sini memanfaatkan anaknya lagi? Nggak ada lagi ya. Oke, sudah mengerti, memahami bahwa anak tidak boleh dieksploitasi. Oke, kita masuk ke modul 5. Sebelumnya saya absen dulu ya, saya absen. Ibu Gita ya hadir ya. Ibu Yeyen, oke. Ibu Majalis hadir ya. Ibu Rani ya, ada Pak Mustafa hadir. Oke, hadir semua ya hari ini. Ya, semangat dia. Semangat untuk terus hadir. Oke, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu. Kita masuk ke modul kita di modul 5. Modul 5 ini ada 2 sesi Bapak Ibu ya. Sesi pertama itu tentang pelayanan bagi penyandang disabilitas berat. Ya, itu sesi pertama. Yang kedua, perlindungan terhadap lanjut usia. Oke, jadi ada kita beberapa pertemuan yang harus kita lakukan untuk membahas modul ini. Oke Bapak Ibu, ya sepakat ya kita mau lanjutkan modul ini. Walaupun kita bukan orang yang termasuk ke dalam yang dikatakan di modul ini. Modul ini berjudul modul kelima, yaitu modul kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial itu bagi disabilitas dan lansia. Walaupun ibu-ibu bapak di sini bukan yang lansia, bukan termasuk yang disabilitas, tapi kita mau mengerti, belajar bersama-sama apa itu pengertiannya. Oke, jadi yang pertama topik yang akan saya bahas di sini adalah pengertian dari penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah dengar disabilitas?
Ibu Yayen dulu. Ibu Yayen, pernah dengar disabilitas, Bu? Enggak pernah ya, disabilitas. Oke, kalau Bu Yayen enggak pernah dengar, kalau Bu Gita, Sugita, pernah dengar? Oh ya, itu kesamaannya ya Ibu. Namanya penyandang disabilitas, yang sering kita bilang itu cacat ya, cacat ya. Jadi kalau kata cacat itu agak kurang baik maknanya, ketika kita mendengar juga kurang enak. Jadi kita sama-sama dulu satukan pengertian kita bahwa cacat yang dimaksud di situ. Jadi kita bahas dengan bahasa kita disabilitas ya Bapak Ibu ya. Boleh ya? Iya, boleh ya, disabilitas. Oke, jadi disabilitas itu pengertiannya kira-kira apa ya selain cacat gitu? Ya, boleh dijawab oleh Bu Majelis. Ya, cacat itu menurut Ibu gimana? Disabilitas itu menurut Ibu selain cacat apa bahasanya gitu? Apa itu? Ya, itu contohnya ya Bu ya. Iya, contohnya kalau ya buta, itu contoh dari penyandang disabilitas. Oke ya, kita mau mengerti nih, mau memahami istilah disabilitas itu apa sih gitu ya. Jadi sebenarnya ada permainan Bapak Ibu yang akan kita buat di sini. Tapi karena saya tidak membawa alat-alatnya ya, saya sharing aja ya sama Bapak Ibu ya, sharing aja permainan. Contoh permainannya seperti ini ya. Ada dua peserta ya, dua peserta. Yang peserta pertama ini saya buat tutup mulutnya. Oke, ditutup mulutnya. Oke. Yang peserta kedua ini saya buat diikat tangannya. Oke. Jadi ketika peserta pertama ini saya kasih kata untuk disebutkan kepada peserta kedua. Peserta pertama tugasnya menyebutkan kata yang saya berikan kepada peserta kedua ini lagi ya. Jadi itu tugasnya peserta pertama. Kira-kira bisa nggak menurut Bapak Ibu peserta pertama menyampaikan kata-kata saya ini kepada peserta kedua? Menurut Ibu, Bapak Ibu gimana? Bisa nggak? Ya. Ya. Ibu Majelis bilang nggak bisa. Kenapa Bu? Karena peserta pertama tadi ditutup mulutnya. Terus peserta kedua gimana cara menyampaikannya? Bagaimana? Diikat tangannya ya, diikat ya. Jadi ada satu ketidakselarasan ya, tidak seimbang dia. Kalau kita komunikasi seperti ini, kalau kita berbicara seperti ini, bercerita seperti ini kan Ibu Bapak mendengar ya. Iya, tapi kalau yang satu bisu ya, yang satu lagi diistilahkan dengan tangannya tidak bisa mau menulis apa yang harus dikatakan dari peserta pertama tadi, mau nulis. Jadi bagaimana? Agak susah ya Bapak Ibu, komunikasinya agak susah, berceritanya agak susah, nyambungnya gitu ya. Kalau begini kan kita enak nyambungnya ya. Itu dia sebenarnya pengertiannya Bapak Ibu. Pengertian singkatnya adalah penyandang disabilitas itu adalah menurut Undang-Undang nomor 8 itu, bahwa nomor 8 di tahun 2016, bahwa penyandang disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan dalam hal fisik ya. Itu tadi contohnya keterbatasan fisik. Kalau peserta pertama tadi ditutup mulutnya, peserta kedua tangannya tidak bisa menulis bagaimana apa yang disampaikan oleh peserta pertama gitu ya. Jadi ada keterbatasan fisik, tidak bisa menulis, tidak bisa menyampaikan. Ada juga disabilitas itu adalah keterbatasan
intelektual ya. Jadi bisa jadi dia tidak bisa menyampaikan informasi, dia tidak bisa menyampaikan kata-kata apapun kalimat yang dari kawannya gitu. Jadi keterbatasan intelektualnya, oke? Ada keterbatasan intelektual dari penyandang disabilitas ini. Yang ketiga itu ada keterbatasan mental, Bapak Ibu, mental atau sensorik ya. Sensorik itu dalam jangka panjang ya, dalam jangka waktu yang lama, sehingga dia tidak bisa berinteraksi, dia tidak bisa adaptasi tahu ya Bapak Ibu artinya ya. Dia tidak bisa dekat dengan lingkungannya, dekat dengan orang-orang sekitarnya gitu ya. Jadi dia mengalami satu hal yang kesulitan gitu ya, kesulitan untuk menyampaikan isi hatinya, menyampaikan apa yang harus dia inginkan gitu. Jadi secara aktifnya tidak bisa. Itulah pengertian secara undang-undangnya Bapak Ibu ya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Jadi kita bisa lihat pengertiannya itu ada di flipchart 1. Flipchart 1 ya Bapak Ibu, boleh dibuka di flipchart 1-nya. Ini apa itu penyandang disabilitas ya. Penyandang disabilitas ini Bapak Ibu ya, boleh baca. Setiap orang yang mengalami, saya bacanya susah ya karena terbalik. Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak ya. Itu menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ya. Jadi pengertian di penyandang disabilitas itu ini ya Bapak Ibu ya. Ada juga yang bilang dia cacat gitu, tapi sekarang kita samakan pengertian kita istilah penyandang disabilitas sebagai ganti dengan istilah cacat itu ya. Kita satukan ya persepsi kita ya, kita satukan pendapat kita bahwa kita harus menyebut mereka dengan istilah penyandang disabilitas untuk tidak membuat mereka minder, membuat mereka tidak diakui ya. Jadi lebih baik kita menyebutkannya dengan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas itu bisa juga merupakan contohnya dari yang kemarin ada modul sebelumnya ya, kita membahas tentang anak istimewa Bapak Ibu ya. Jadi anak istimewa itu termasuk ke dalam penyandang disabilitas. Oke Bapak Ibu, sampai di sini topik yang kita bahas. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada ya, mengerti semua bahwa pengertian penyandang disabilitas itu tadi sudah kita sebutkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ya. Jadi kalau ditanya teman-teman atau ditanya saudara apa itu penyandang disabilitas, Bapak Ibu boleh menyebutkan ya, boleh mengartikan secara bahasa kita sendiri. Oke, baik, itu saja pertemuan kita di kali ini. Bapak Ibu terima kasih untuk kehadirannya, terima kasih untuk kedepannya kita usahakan untuk on time datang ya. Tadi sudah mulai agak on time, jadi kita mulaikan untuk bulan depan kita on time lagi ya Bapak Ibu ya, untuk membahas sesi-sesi selanjutnya. Oke Bapak Ibu, baik sampai di sini dulu. Sebelum kita tutup, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih.
Untuk tuan rumah, terima kasih untuk semuanya. Salam hangat dari kami untuk keluarga di rumah. Hati-hati di jalannya Bapak Ibu ya. Oke, selamat sore.